Sebagai upaya mensukseskan Hastakrida Bupati Banyumas, yaitu Kabupaten Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan fisik pembangunan pertanian untuk tahun anggaran 2022. Kegiatan fisik yang telah dilaksanakan adalah 1. Pembangunan embung pertanian. Embung sangat efektif untuk mengatasi daerah kekurangan air, baik air baku maupun irigasi. Tujuan pembuatan embung adalah menyediakan air untuk mengairi tanaman pada musim kemarau, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan, intensitas tanam, dan pendapatan petani di lahan tada hujan, serta dapat mencegah atau mengurangi luapan air pada musim hujan dan menekan resiko banjir. Kegiatan fisik kedua, rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier ini bertujuan untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan irigasi yang akan menjamin kebutuhan air hingga panen. Dengan demikian, potensi gagal panen akibat kekurangan air dapat terhindarkan. Juga untuk memaksimalkan fungsi saluran agar luas areal tanam bisa bertambah, sehingga diharapkan indeks pertanaman dan profitasnya pun meningkat. Kegiatan fisik ketiga, pembangunan lumbung pangan. Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah pedesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi, dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Bantuan ini sangat penting bagi petani, karena mereka bisa mengolah gabah menjadi beras, sehingga nanti yang dijual tidak lagi berupa gabah, tetapi sudah beras. Ini tentu memberi keuntungan dan kesejahteraan bagi petani. Pembangunan pertanian berkaitan erat dengan penyuluhan. Peningkatan sumber daya manusia dan difusi teknologi pada petani, menjadikan peran penyuluhan sangat strategis. Hal inilah yang menjadikan alasan pentingnya Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Kegiatan fisik keempat ini adalah pembangunan kantor Balai Penyuluhan Pertanian atau dikenal dengan BPP. BPP digunakan sebagai tempat pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang usaha, peningkatan kesadaran, pendampingan serta fasilitasi inovasi baru dan pusat informasi. BPP sebagai pusat gerakan Kostra Tani perlu dioptimalkan tugas, fungsi, dan perannya, melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Untuk tahun 2022 ini, dilaksanakan pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalibagor, dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gumelar. Dan untuk kegiatan fisik berikutnya, sesuai dengan Hastakrida, yaitu pengembangan agrobisnis unggulan, dengan rencana ekspor 30.000 ton per tahun. Upaya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, untuk merealisasikannya adalah dengan adanya kegiatan intensifikasi perkebunan kelapa, dan juga komoditas tembakau. Kegiatan ini sangat bermanfaat membantu para petani, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tanaman tembakau. Sedangkan intensifikasi perkebunan kelapa, direalisasikan dengan bantuan pohon kelapa genjah, dan asam humat sebagai pembenah tanah di lahan perkebunan kelapa. Dan sebagai penutup, terima kasih kepada Bapak Bupati Banyumas, yang telah membina dan membimbing karyawan dan karyawati Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga mampu merubah perilaku petani Banyumas, menjadi lebih maju, dan pembangunan di bidang pertanian berjalan lancar dan bermanfaat bagi petani. Majulah petaniku, jayalah Indonesiaku.